Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Al-Fatika dari kelas D4 TI 4B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi teknik elektronika. Poin-poin yang akan saya jelaskan diantaranya penjelasan etika, penjelasan profesi, penjelasan etika profesi, serta etika profesi di bidang elektronika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, serta cara berpikir. Menurut Brooks, etika adalah cabang dari filsafat yang menyelidiki penilaian normatif tentang apakah perilaku ini benar atau apa yang seharusnya dilakukan. Kebutuhan akan etika muncul dari keinginan untuk menghindari permasalahan di dunia nyata. Kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, dan etika mencakup analisis serta penerapan konsep. Secara umum, etika sendiri dapat diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Peraturan ini nantinya bisa dijadikan sebagai acuan dari perbuatan dan perilaku manusia, apakah berperilaku baik atau sebaliknya. Profesi berasal dari bahasa Inggris, profession, bahasa Latinnya professus, yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi ialah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Syarat profesi diantaranya mempelajari suatu bidang khusus, melibatkan kegiatan intelektual, membutuhkan persiapan profesional, membutuhkan latihan secara berkesinambungan, mementingkan pelayanan masyarakat, terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaannya, serta adanya organisasi para profesional sesuai bidang profesi. Karakteristik profesi diantaranya keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis, yaitu para profesional memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktikkan pengetahuan tersebut. Adanya proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. Terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Adanya lisensi, yaitu sebuah sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. Terdapat ujian kompetensi, yaitu salah satu ujian mengenai pengetahuan di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoritis. Serta adanya asosiasi profesional, yaitu segala organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. Secara umum, etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang khusus di dalam kehidupan manusia. Fungsi etika profesi diantaranya sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang diterapkan sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Tujuan etika profesi diantaranya menjunjung tinggi martabat suatu profesi, menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, membantu meningkatkan mutu profesi, meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi, menentukan standar baku bagi profesi, dan meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Prinsip etika profesi ada 4, yaitu prinsip tanggung jawab, di mana setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Prinsip keadilan, yaitu setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Prinsip otonom, yaitu setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Dan prinsip integritas moral, di mana integritas moral adalah kualitas kejujuran
dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Pentingnya etika profesi diantaranya memberikan rasa tanggung jawab sebagai pedoman prinsip profesionalitas, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, melindungi hak-hak anggota, sebagai rujukan penyelesaian berbagai permasalahan, menciptakan ketertiban dan keteraturan sebagai kontrol sosial, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta mencegah campur tangan pihak luar. Etika profesi dalam teknik elektronika. Menurut IEEE atau The Institute of Electrical and Electronics Engineer, seseorang terikat pada perilaku kode etis dan profesional tertinggi menjunjung kode etik sebagai technical engineer, yaitu menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. Semaksimal mungkin menghindari konflik kepentingan dan memberitahukan secepatnya ke semua pihak yang berkepentingan jika ada konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Jujur dan realistis berdasarkan data yang ada dalam membuat perkiraan atau mengajukan suatu tuntutan. Menolak sogokan dalam segala bentuknya. Mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan kemungkinan konsekuensinya. Menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi, meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikan teknologi berdasarkan pelatihan dan pengalaman, mencari, menerima, dan menawarkan kritik pekerjaan teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan menghargai selayaknya kontribusi orang lain. Memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur, dan asal kebangsaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Fatah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.